83,7 Krakatau Radio AR Sejagat. Jam 9 Wancina ngulik ngobrolkan urusan publik hari Jumat spesial. Kita pakai endogna kedua cenah lamun spesial mah karena mengingat untuk waktu ini nyerelek baik kakak teh ya, sehingga nungarana pemilu 2024 kita juga pengen update. Nah, pengen ada informasi supaya masyarakat paham kaitan dengan tahapan, kaitan dengan strategi dari parpol, atau mungkin saja pemanasan lah bahasa kasarnya terkait dengan informasi kepemiluan. Seperti yang kita ketahui bahwa 2024 itu kita akan menggelar pemilu serentak. Ada 2 tahapan yang akan dilakukan oleh pemerintah khususnya KPU, yaitu di tanggal 14 Februari 2024 ada event Pileg Pilpres. Itu kita akan memilih calon anggota DPD, DPR RI, DPRD provinsi, kabupaten, kota, dan juga ada pemilihan presiden dan wakil presiden. Nanti di tanggal 27 Novembernya di hari Rabu juga insya Allah kita akan memilih kepala daerah, yaitu gubernur wakilnya, bupati dan wakilnya, serta wali kota dan juga wakilnya. Dan untuk ngobrolkan kaitan eta, kita menggelar yang namanya ngulik spesial pemilu 2024. Kita awali pekan pertama di hari Jumat ini dengan mengundang kedua narasumber yang sangat berkompeten, yaitu dari Partai Gerindra selaku partai pemenang di Kabupaten Pandeglang juga Provinsi Banten, serta dari Partai Demokrat yang juga masuk dalam salah satu unsur ketua ya atau wakil ketua di DPRD Kabupaten Pandeglang dan juga Provinsi Banten. Siapa kira-kira? Nah, narasumbernya telah hadir di studio Krakatau. Ada sekretaris DPC Gerindra Kabupaten Pandeglang, dipegang dulu mic-nya. Okay. Bapak Bayu Kusuma, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damang Kak Bayu? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Sudah lama kita nggak ketemu. Oh iya. Kita ketemu pas ulang tahun kemarin ya. Tahun kemarin. Partai Gerindra. Ulang tahun Partai Gerindra. Kita coba waktu itu sentil soal jalan sumur, kumpulan. Sebentar lagi itu dibangun. Alhamdulillah. Pengaruh Pan ya. Iya, amin. Kabarnya ini juga sudah beralih status. Betul. Ke jalan provinsi. Betul. Pengaruh Pan. Ini gunanya partai politik yang mempunyai anggota DPRD KKTT. Satu lagi narasumber kita sambut ada Kepala BPOKK ya, atau Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan DPC Demokrat Kabupaten Pandeglang, Bapak Ajum Jumadi. Assalamualaikum Pak Ajum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damang. Alhamdulillah Kang Bapak. Siap. Sehat-sehat. Terakhir kali kita ketemu di sini ya, waktu itu raramean. Iya. Radio Krakatau warna biru. Bari munggahan mewacakan. Terakhir kita di tahun kemarin ya. Iya betul. Roadshow di sini kumpul dan acara di panggung. Betul. Juga acara silaturahmi dan menyampaikan program-program untuk menyentuh pada masyarakat. Amin. Mudah-mudahan nih bisa diagendakan lagi. Mengingat sebentar lagi juga mau pemilu, pastinya harus ada sosialisasi yang lebih masif daripada parpol. Kita ke Kak Bayu dulu nih Kak Ajum. Kaitan dengan langkah ataupun strategi yang dilakukan oleh parpol. Kita tahu sendiri Gerindra adalah pemenang dari pemilu khususnya untuk di Pandeglang dengan perolehan kursi kalau nggak salah 7 ya. Alhamdulillah, hanya berbeda berapa ratus begitu dengan Golkar. 1.500-an. Strategi apa atau mungkin saja kira-kira berapa kursi yang akan ditargetkan dalam untuk pemilu tahun ini? Iya. Sebagai partai pemenang pemilu di 2019 tentunya memang ini merupakan pekerjaan berat buat kami untuk bagaimana bisa mempertahankan posisi yang sekarang sedang dijalani. Iya. Gitu, karena meraih itu sebetulnya lebih mudah ketimbang bagaimana kita mempertahankan posisi. Gitu. Maka tentunya ada banyak hal yang perlu kami lakukan untuk bagaimana agar target pemilu 2024 itu bisa tercapai. Kita coba pasang target 8 kursi untuk 8 kursi 2024 dengan asumsi
2 kursi di 2 dapil. Oke. Gitu. Karena ada perubahan komposisi kursi di dapil 4 yang tadinya 9 jadi 10 sekarang. Kemudian di dapil 1 9. Sementara dapil 1 kita kemarin itu dapat 2 kursi. Oke. Nah, kita juga berharap dapil 4 ini yang mencakup wilayah Cibaliung, Sobang, Panimbang, Cigelis, Cimanggu, Sumur sampai dengan Cibitung itu Gerindra bisa mendapatkan 2 kursi. Amin. Artinya memang nambah 1 kursi. Khususnya dapil mana kalau boleh tahu nih strategi yang dilakukan? 2019 itu dapil 1 kita dapat 2 kursi. Sementara dapil 4 kemarin itu kita dapat 1 kursi. Maka tentunya perlu ada upaya-upaya khusus agar bagaimana dapil 4 itu bisa menghasilkan 2 kursi. Hanya tinggal bagaimana meningkatkan eskalasinya saja, gitu loh. Kalau pola-polanya tentu sama saja, tapi bagaimana kita melihat saat ini dalam daftar pemilu tetap itu bahwa ternyata ada sekian banyak pemilih pemula yang masuk ke dalam daftar pemilih tetap, yang itu bisa dijadikan sebagai target oleh partai sehingga mereka punya afiliasi pilihan terhadap Partai Gerindra. Terlebih kita punya capres yang sudah kita declare di awal-awal, yaitu Pak Prabowo Subianto. Baik. Saya kira dengan keberhasilan Pak Prabowo itu bisa menjadikan magnet tersendiri buat pemilih pemula atau kaum milenial. Generasi Z. Oh, generasi Z ya sebetulnya. Generasi Z. betul. Bisa melabuhkan pilihan kepada Pak Prabowo sebagai capres dan Partai Gerindra sebagai pilihan politiknya. Oke. Kita ke Pak Ajum nih, satu-satu dulu supaya saya fokus. Pak Ajum, untuk Demokrat sendiri Pandeglang untuk tahun kemarin kalau nggak salah atau yang saat ini menjabat ada 6 ya. Betul. Dan ini targetnya berapa kursi sekarang? Iya, baik. Sebelum menyampaikan target untuk tahun 2024, sedikit saya menyampaikan ucapan apresiasi dan terima kasih kepada Krakatau Radio RRC Jagat. Siap. Yang begitu luar biasa mengadakan agenda acara ngulik spesial pemilu 2024 yang luar biasa dengan tema strategi parpol untuk menjelang pileg ya 2024. Ini tepat sekali, menarik sekali temanya. Nah tentu karena apa? Karena di tahun 2023 ini memang sudah tahun politik. Selain tahun politik juga ini adalah masuk ke dalam tahapan proses pemberkasan pileg ya, yang sudah masuk ke KPU. Gitu. Kemarin juga sudah diperbaiki juga. Betul, dan yang saat ini sudah masuk ke DCS ya. Siap. Tentu dengan tahapan tersebut seluruh partai politik yang ikut dalam kontestasi di pileg ini tentu memiliki strategi yang situlah. Ya oleh karena itu Demokrat juga memiliki strategi, ingin memiliki target yang Demokrat inginkan adalah 10 kursi. Wow, 10 kursi yang luar biasa dari target 6 kursi ya. Berarti nambah 4 nih. Iya, ada anak bupati. Kita tagline-nya itu adalah Pandeglang juara. Iya. Langsung disambut oleh Pak Bayu nih, ada anak bupati. Wah, sering TikTok saya suka ini. Tak perlu lagi di ini, jadi udah paham sekali. Baik, dilanjut Pak Ajum. Seharusnya dengan sahabat saya begitulah. Jadi sudah bisa memahami. Baik, selanjutnya adapun strategi untuk mencapai target yang 10 kursi itu kita ada 6 strategi yang sudah kami susun. Ya tentu memiliki dasar dari ADRT, peraturan organisasi, pidato sambutan dari ketum, baik juga visi misi yang disampaikan oleh ketua DPC Partai Demokrat Pandeglang yaitu Pak MM Wahaira Amin yang disebut dengan Pak Pupu yang saat ini sebagai wakil di. Nah, adapun strategi yang kami susun yang pertama ini kita akan menggerakkan menghidupkan kepengurusan atau mesin partai. Ya, kita tahu bahwa tingkatan di DPC itu ada di Demokrat di Kabupaten Manado ada DPC, ada DPAC, ada ranting dan anak ranting. Nah itu sebagai modal kami ya untuk menentukan suara gitu. Nah, kita nanti kupas berapa DPC, berapa DPAC suara dan itu. Nah DPC kita tahu ada 80 kepengurusan, DPAC ada 35 kali 20 sekitar 700, kemudian ada ranting itu 339 ranting kali kita siapkan 10 ranting gitu. Wow. Jadi di setiap itunya ya. Iya, luar biasa kan mencapai sekitar
sekitar 18 ribuan, 7 ribuan ya. Nah kemudian kita ada anak ranting. Anak ranting ini kan kita 5.791. Baik. Nah menyiapkan 5 ranting. Nah itu luar biasa, mencapai 32.000 kalau tidak salah. Oke. Jadi tingkatan kepengurusan itu mencapai 36.000. Wah, keseluruhannya. Iya betul. Ditambah lagi kita punya sayap. Ini bicara modal suara dulu ya. Dia tambahnya ya. Modal kita punya sayap PMI, sayap AMPD dan Serikandi sekarang kita sudah terbentuk. Nah itu juga bagian dari modal kami. Oke. Nah itu yang pertama ya. Nah dengan total itu. Dan kedua, mesin politik nih yang pertama ya. Kita hidupkan, kita fungsikan. Nah, kemudian yang kedua kita ada perekrutan saksi. Baik. Saksi ini di luar dari kepengurusan karena kita ambil daripada bacalek yang sudah mendaftar ke ini. Nah tentu saksi ini kita tahu ada 3.752. Nah saksi ini kita targetkan masing-masing satu saksi mengambil 5 orang. Oke. Kali 3.700 hampir. Itu setiap TPS berarti ada 5 orang. Iya. Wow. Jadi untuk suara ya. Jadi udah 15 ribuan lebih itu. Iya udah. Jadi sekitar 52.000 untuk modal suara. Nah, kemenangan Partai Demokrat di Kabupaten Pandeglang. Berarti targetnya kalau boleh saya katakan menang begitu? Menang ya. Oke. Ya, betul ya, mungkin Kabayu bertahan kalau kita loncat. Dan biasanya prinsip kalau seorang pemenang itu akhirnya menjadi sebuah pemikiran mempertahankan memang lebih sulit daripada meraih. Betul. Kita juga punya rekam jejak kan. Iya. Dari mulai pusat ke provinsi, kabupaten, hal yang sama dengan Gerindra. Kita juga sebagai partai yang juga pemenang dulu, ya kan? Betul, Pernah, 2 periode ya. Kita akan mengembalikan sejarah ini. Gitu. Baik. Nah, ada beberapa, itu baru 2 poin untuk strategi. Ada 3 poin. Yang ketiganya adalah kekuatan para caleg, para caleg yang sudah terdaftar di. Karena memang kenapa kita juga pada saat perekrutan sangat selektif. Kita juga punya penjaringan ya, tim penjaringan. Yang kenapa demikian? Karena kita tahu beberapa dapil itu kuotanya lebih. Kabayu ya, seperti di Dapil 2, Dapil 4, Dapil 5 itu melebihi kuota. Oh. Ya, jadi kami juga punya target 2 kursi di 4 dapil nanti. Oke. Nah, artinya para bacalek yang di Kabupaten adalah semua petarung gitu. Nah, kami optimis bahwa mencapai 2 kursi. Nah, kemudian para bacalek ini memiliki tim tentunya, memiliki tokoh, keluarga. Nah, itu akan diakumulasi kepada modal suara di potensi itu ya. Potensinya itu. Jadi kekuatan ada di bacalek gitu. Iya, siap. Ya. Kak Bayu, kalau dari Gerindra sendiri ini total bacalek apakah maksimal waktu daftar kemarin atau masih ada kekurangan? Kalau total bacalek kita sudah sesuai dengan kuota 50 ya. Karena untuk menambah 50 itu nggak bisa. Nah, kuotanya cuma 50 gitu. Itu sudah maksimal. Terpenuhi ya? Terpenuhi dengan banyak pertimbangan karena sebagaimana Pak disampaikan oleh Kak Ajum itu, ya kita juga ada beberapa yang memang perlu jadi semacam verifikasi lah gitu. Siapa ditempatkan di mana, kemudian bagaimana elektabilitasnya dan bagaimana juga dengan lingkungannya. Itu jadi pertimbangan untuk bagaimana menetapkan si bacalek di dapil tertentu. Baik. Artinya memang kalau dari keseluruhannya ini prosesnya juga sudah berlangsung lama ya? Sudah berlangsung lama. Betul. Kalau boleh tahu unsur mana saja ini yang memang ikut dalam bacalek di Gerindra? Misalkan seluruh komponen masyarakat tentunya yang mendaftar, ada banyak dari petani, misalnya kita ada dari petani, aktivis petani, kemudian juga dari mantan kepala desa juga ada. Baik. Kayak Lurah Yadi di Panimbang itu dia menyawonin jadi provinsi lawannya Kak Ajum nanti. Oh ya. Alhamdulillah. Tentunya banyak bacalek dengan background yang berbeda. Iya. Kenapa sih kalau di setiap partai itu kayaknya wajib harus ada sektor ini, harus ada sektor misalkan nelayan gitu, ini kepala desa ini. Apakah memang strategi untuk memenangkan pemilu itu seperti itu? Karena tentunya bahwa kebijakan yang harus diambil kelak itu adalah kebijakan yang bisa menggambarkan kepentingan sektor-sektor tersebut. Seperti misalkan Pandeglang. Kita ketahui Pandeglang ini merupakan wilayah agraris. Betul. Potensinya pertanian. Kelautan dengan garis pantai yang paling panjang. Kemudian juga wilayah pariwisata yang tentunya itu mengharuskan
bagaimana pemerintah membuat kebijakan yang pro terhadap sektor-sektor itu. Gitu. Jadi memilih orang yang tepat juga nih pasti. Iya, ketika kemudian mereka duduk di legislatif, mereka akan melakukan banyak hal untuk bisa mewarnai kebijakan-kebijakan yang tentunya saat ini ya lebih didominasi oleh Demokrat eksekutifnya ya. Kita masih happy legislatif. Mudah-mudahan pemilu pilkada ke depan nanti Gerindra yang berkuasa di Pandeglang. Nah, Demokrat sendiri ini bagaimana caranya supaya yang sudah ada itu dipertahankan? Itu kan pasti yang strategi utama. Terus kalau dari strategi-strategi lainnya, kaitan mungkin tadi seperti Kak Bayu bilang generasi Z begitu, apakah ada strategi khusus? Iya, baik. Terima kasih Kang Dopar, Kakak Teteh di Satungku Banten. Baik, melanjutkan strategi ya. Kami tetap tentu mempertahankan yang sudah ada, tapi akan menambah. Nah, strategi-strategi nggak disampaikan. Dan strategi yang poin keempat ini berkaitan dengan adanya figur ketum. Ketum AHY yang muda, yang gagah, aspiratif, yang peka terhadap kondisi politik, sehingga sangat diharapkan oleh masyarakat. Kita tahu bahwa pemilih pemula ini 40%. Baik, nah, betul. Sedangkan AHY ini adalah muda, adalah kekuatan ya. Jadi muda banyak. Jadi para milenial. Kalau Kabayu tadi dari Gerindra apa? Kalau kita para milenial ya. Nah, yang itu generasi Z kalau generasi Z ya. Kalau kita generasi A. Generasi A sampai W. Ya itu. Jadi kekuatan untuk memenangkan target yang kita siapkan itu adalah adanya figur ketum. Ya, kita tahu beliau selalu roadshow, selalu menyapa masyarakat. Kemarin juga kita tahu, kemarin kita mendengarkan menyaksikan sambutan atau pidato politik yang begitu luar biasa, berani gitu ya. Nah, itu juga salah satu poin kami. Baik. Nah, selanjutnya selain Pak AHY juga ada Pak SBY, ketum Dewan Pembina ya, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, yang juga memiliki rekam jejak sebagai presiden yang ke-6, yang memiliki program-program pro rakyat. Itu juga bagian salah satu strategi kami untuk mencapai target, mencapai 10 kursi. Ya, berbicara kursi dia. Ya. Jadi kalau kata masyarakat naik naon sih kursi diperebutkan begitu, nyokot baik padahal di rumah bisa lebih banyak. Baik, kita nanti akan bahas lebih mendalam lagi kaitan dengan strategi yang lebih pastinya lebih mendalam lagi. Mungkin Kakak Teteh juga sudah mulai tertarik kaitan dengan kepemiluan, karena memang saat ini sudah banyak nih calon-calon yang turun ke masyarakat. Ini pastinya perintah daripada parpol itu sendiri. Tapi jangan kemana-mana, simak terus ngulik spesial pemilu 2024. Masih di ngulik spesial pemilu 2024.